Guys, satu informasi terbaru yaitu Eropah resah produk made Indonesia dijegal guys. Kenapa dijegal guys? Jom kita sama-sama nonton apakah cerita di sebalik ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Pada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan dengan informasi terupdate, informasi terkini dengan opini Uncle ya, dengan tajuk dan judulnya guys, yaitu Eropah resah produk made Indonesia dijegal, jadi saingan berat produk Republik Indonesia diserang, kampeknya hitam guys. Itu adalah judul daripada channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dukungan kepada channel Jurnal 12 dengan cara like, comment, share dan juga subscribe guys. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video kali ini. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Ekspor non migas kita yang jumlahnya 17,45 miliar ini adalah ekspor non migas terbesar, tertinggi dibandingkan dalam sejarah. Terbesar, tertinggi guys. Produk made in Indonesia mau dijegal dengan kampanye hitam lagi. Produk made Indonesia dijegal guys, Eropah. Beberapa negara akan menerapkan aturan dagang yang lebih ketat terkait importasi barang, terutama terkait dengan isu perubahan iklim. Barang-barang yang berasal dari negara berkembang harus memiliki standar ramah lingkungan. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, kini banyak negara mulai memberikan standar tinggi untuk produk impor. Barang-barang yang akan diterima dengan syarat proses produksinya ramah lingkungan. Hal ini sudah banyak terjadi pada negara maju di Eropa. Menurutnya, negara-negara ini akan menerapkan tambahan pajak dan tarif untuk barang-barang yang tidak ramah lingkungan yang dinamakan Carbon Tax Adjustment. Dalam Indonesia Knowledge Forum 2021 pada Kamis 7 Oktober 2021, Lutfi menerangkan perusahaan di Eropa dianggapnya sangat environmental friendly, tapi barang di negara berkembang tidak environmental friendly. Sehingga produk dari negara berkembang seperti baja, semen, dan produk hulu lainnya diterapkan penyesuaian nilai pajak. Menurut Lutfi, hal ini adalah salah satu yang mengimpit atau menghalangi perdagangan Republik Indonesia. Menghalang. Bagi produk-produk Indonesia sendiri, Lutfi mengakui dirinya telah mengultimatum Duta Besar Uni Eropa agar tidak dikenakan Carbon Tax Adjustment. Menurutnya, kalau sampai ada negara Eropa menerapkan hal itu ke produk Indonesia, Kementerian Perdagangan atau Kemendak akan menuntutnya ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Akan menuntut Lutfi ya guys. menjelaskan bahwa ia sudah menegaskan kepada Duta Besar Uni Eropa jika mengerjakan itu atau menerapkan carbon tax terhadap barang Indonesia, ia akan menuntut ke WTO. Di sisi lain, Lutfi memaklumi tren perdagangan saat ini memang menekankan ramah lingkungan. Kemendak pun sedang menyusun struktur baru agar produk ekspor Indonesia dibuat dengan proses ramah lingkungan. Dengan proses ramah guys. Ini harus dilihat sebagai tren perdagangan. Jika tidak dilakukan pembenahan sejak awal, barang dari Indonesia akan mengalami cobaan yang berat di masa depan. Oleh karena itu, Lutfi mengatakan saat ini pemerintah aktif membuat barang dari Indonesia menjadi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah juga mulai mengkaji program voluntary carbon market. Mendak Republik Indonesia tersebut yakin Indonesia dapat menjadi salah satu game changer atau pemimpin pada rencana voluntary carbon market pada tahun 2060. Melihat wilayah hutan yang luas, dirinya melihat peluang bagi negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sambil menjalankan komitmen keberlanjutan. Betul. Merujuk pada kesepakatan Paris atau Paris Agreement, Indonesia harus memotong 29% gas emisi rumah kaca pada tahun 2023. Akan tetapi Lutfi melihat adanya kesempatan untuk melakukan percepatan. Lewat bantuan dari negara-negara lain, ia yakin Indonesia bisa mengurangi emisi lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Lutfi menuturkan kalau Indonesia mendapat bantuan dari negara-negara lain bisa sampai 41%. Bahkan Indonesia bisa melaksanakan lebih dari 41%. Kalau untuk pengurangan hingga 0%, Indonesia mengikuti Tiongkok. Lutfi menggunakan Amerika dan Eropa sebagai contoh kasus. Dalam Paris Agreement, negara-negara yang berada di dua benua ini memasang target untuk mengurangi carbon footprint hingga 0 atau equilibrium. Meskipun progres yang dihasilkan oleh negara lain lebih cepat, Lutfi tidak khawatir. Alih-alih berlomba, ia ingin Indonesia melihat hal ini sebagai kesempatan.
Ia juga Sebagai mengatakan kesempatan, kalau guys. voluntary carbon market jalan, ia yakin Indonesia bisa menjadi sumber likuiditas daripada karbon kredit tersebut. Oh, Kalau Indonesia bisa jadi penghasil likuiditas utama, Indonesia bisa jadi yang terdepan. Strategi ini tidak hanya dapat menjadi solusi bagi pemerintahan Indonesia yang selama ini berusaha untuk meminimalisasi penebangan hutan dan deforestasi. Lutfi memiliki proyeksi Indonesia bisa memperoleh keuntungan yang sama besarnya atau bahkan lebih jika hutan beralih menjadi voluntary carbon market yang berkualitas. Oke. Dalam upayanya, Kementerian Perdagangan atau Kemendak juga telah berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau Kehutanan atau Kemen-LHK tentang peluang yang menanti di 2060. Sama dengan Tiongkok, wilayah hutan di Indonesia akan menjadi sasaran negara-negara di seluruh dunia. Lutfi juga menerangkan bahwa ia sudah berbicara bersama dengan Menteri LHK. Kalau diplomat-diplomat Indonesia berhasil meyakinkan orang-orang di luar negeri dengan voluntary carbon market Indonesia, orang akan datang ke Kemen LHK. Kali ini bukan untuk izin memotong, tetapi untuk menanam dan menjaga hutan. Hal ini akan menjadi terobosan yang luar biasa. Betul. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan Eropa resah berkaitan tentang produk made Indonesia dijegal. Dijegal tuh guys, kalau saya lihat dari segi maksud dalam terjemahan di Google ialah menghentikan ataupun berhenti kepada views-views uncle selain daripada yang di luar daripada negara Indonesia. Dijegal itu adalah maksud berhenti ataupun menghentikan. Jadi bermakna Eropa resah disebabkan produk daripada Indonesia dihentikan, disebabkan kerana banyaklah produk-produk kalau kita nampak disebabkan halangan dari segi teksnya, dari segi perdagangan dengan peratusan persen yang melibatkan perbelanjaan yang besar lah. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah Indonesia punya produk memang sangat-sangat menjadi satu pujaan ataupun menjadi salah satu permintaan yang tinggi terhadap daripada negara luar Eropah, terutamanya di Eropah guys. Jadi apabila dihentikan, Eropah memang dia akan menjadi satu, orang kata ekonomi mereka tu tidak akan menjadi satu ekonomi yang akan dapat berkembang, disebabkan kerana produk daripada Indonesia tidak dapat dihantar guys. Disebabkan kenapa? Permintaan daripada Eropah tu tinggi dengan teksnya dan juga berkaitan dengan isu perubahan iklim, barang-barang yang berasal daripada negara dia, maksudnya dia tidak memiliki standard yang orang kata boleh menerima di antara satu sama lain. Maksudnya dia mesti memiliki standard ramah lingkungan. Itu yang dimaksudkan oleh admin daripada channel Jurnal 12. Jadi apa yang kita nampak, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kini banyak negara mulai memberikan standard tinggi untuk produk impor. Barang-barang akan diterima dengan syarat proses produksinya ramah lingkungan. Maksudnya kalau kita nampak dari segi diskusi di antara negara dengan negara tu, dia mestilah mempunyai satu standard, satu kata putus boleh menguntungkan di antara negara itu dan juga negara ini. Jadi itu salah satu benda yang harus kita nampak, bahawa kenapa Indonesia punya produk dijegal guys, dan Eropah menjadi resah. Jadi saya harap benda-benda macam ni kita dapat meneruskan supaya perdagangan daripada Indonesia walaupun dia nampak dihentikan, tetapi Indonesia mampu membuat lebih banyak lagi perdagangan di dalam luar negara. Contohnya di dalam luar negeri, contohnya macam di China ya, daripada negara Jepun, daripada India. Boleh kita teruskan berdagang untuk ke sana guys, sebab itu adalah salah satu benda yang harus kita fikir juga, bahawa perdagangan ini sangat penting dalam kita membutuhkan ekonomi di negara tersebut. Jadi guys, apapun di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi telah menunjukkan bahawa produk daripada made Indonesia itu sangat-sangat laku guys. Oke guys, jadi itu adalah secara ringkasan pendapat dan juga komentar daripada Uncle. Mudah-mudahan yang menjadi salah satu info kepada kita bahawa produk made Indonesia itu sangat-sangat dibutuhkan kepada negara-negara di luar terutamanya guys. Jadi guys, itu saya daripada Uncle. Mohon maaf kalau ada kata tutup bicara ataupun penyampaian kurang tepat. Anda boleh terus kepada channel Jurnal 12 untuk melihat video ataupun link original yang telah saya sediakan di bawah description. Oke guys, itu saya daripada Uncle. Anda boleh turunkan di ruangan komentar untuk berbagi pendapat dan sebagainya. Anda boleh juga turunkan komentar untuk memberikan cadangan video dan sebagainya, supaya kita dapat sama-sama lebih mengetahui dan juga menjadi satu ilmu kepada kita semua, insyaAllah. Jadi guys, itu saja daripada Uncle. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.